kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang ustadz. Ya, mungkin lebih singkatnya saya persilakan kepada ustadz untuk memperkenalkan diri. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya kalau mau dibahasakan, saya bukan ustadz, cuman saya seorang pemuda yang bergelut dalam bidang keagamaan. Hari ini alhamdulillah mungkin bahkan semua masjid yang ada di Kabupaten Kolaka hampir sebagian saya sudah masuki dalam berdakwah. Dan begitu pula di sisi-sisi Kabupaten Kolaka, baik itu di pemudaan, baik itu di ruang-ruang kopi, kami sering diskusi tentang agama. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Oke, Masya Allah. Beliau juga ini perlu pemirsa ketahui bahwa beliau adalah merupakan imam tetap masjid di SMA Negeri 1 Kolaka, Masjid Nurul Ilmi. Sudah berapa tahun, Ustaz? Saya masuk di SMA Negeri 1 Kolaka ini menjadi imam akhir 2018. Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Semoga bertah ya, Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini momen yang sangat luar biasa sekali karena saya tahu persis Pak Ustadz mungkin banyak waktu safari Ramadan ke luar daerah. Ya. Jadi mungkin dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini saya ingin bertanya-tanya karena mumpung kita di bulan Ramadan ini, sekarang kita sudah memasuki masuk di fase kedua Ramadan. Ya mungkin tadi sempat Ustadz sebutkan bahwa pemuda bisa kita katakan pemuda saat ini mungkin kita lihat masih ada beberapa pemuda yang masih loyo dalam beribadah, dalam memanfaatkan Ramadan ini. Mungkin ada semacam jangan seperti apa untuk disampaikan kepada umat ini agar mereka bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Jadi saya teringat salah satu perkataan Rasulullah SAW bahwa pemuda adalah tempatnya potensi dalam meraih banyaknya ilmu pengetahuan. Bukan cuma ilmu pengetahuan, tapi dalam beribadah, dalam beramal soleh. Karena kenapa? Karena potensi ataupun baik itu secara fisik, baik secara akal, mentalitas misalnya, itu sangat mendukung dalam beribadah. Jadi bahkan produktif sekali ketika di usia mudanya itu digunakan untuk beribadah. Jadi khususnya di bulan suci Ramadan ini bagi pemuda-pemuda atau remaja pada hari ini, ketika mau dilihat di lapangan misalnya atau di lingkungan kita, masih banyak pemuda yang hari ini jauh dari masjid, jauh dari agama, jauh dari lingkungan-lingkungan yang baik. Oleh karena itu, seorang dai atau seorang yang bergelut di agama, khususnya saya pribadi misalnya yang masih berjiwa muda dan beliau juga ini masih muda, sangat-sangat dibutuhkan pola pemikirannya atau bagaimana kiat-kiat yang dilakukan supaya pemuda ini semakin mendekati yang namanya masjid, mendekati yang namanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan ini sebenarnya tempatnya kita membersihkan hati, tempatnya kita kembali kepada Allah, karena perjalanan yang panjang 11 bulan sebelum bulan suci Ramadan itu banyak hal-hal yang dilakukan di luar dari konteks agama. Jadi di bulan suci Ramadan ini saya mengajak kepada pemuda-pemuda atau remaja-remaja yang hari ini yang mungkin jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari masjid, kembali dan saatnya untuk kembali. Karena jangan sampai banyak orang yang mau kembali di bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan bulan suci Ramadan berikutnya. Mungkin itu. Ya, artinya mungkin momen-momen spesial. Iya. Bulan Ramadan ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, amalan-amalan apa yang lebih maksimal dilakukan di bulan Ramadan ini, khususnya memasuki di fase kedua di bulan Ramadan. Kalau amalan yang ketika mau berbicara tentang amalan di bulan suci Ramadan, khususnya di
karena tadi sudah malam ke-10 Ya. karena bulan suci Ramadan. Jadi tidak lama lagi kita memasuki di pertengahan bulan suci Ramadan. Jadi kita mengefisienkan waktu itu dan mengefektifkan waktu. Nah, bagaimana amalan yang paling dahsyat sebenarnya? Iya, betul, Nah, betul maksud saya. amalan yang paling dahsyat itu atau istimewa di bulan suci Ramadan, khususnya di penghujung. Nah, yang pertama itu kita memperbanyak membaca Al-Quran. Khususnya membaca Al-Quran itu di setiap kekosongan aktivitas yang mungkin seperti buruh misalnya, di sela-sela proses dia sela-sela dia mengajar, dia memanfaatkan untuk mengaji. Begitu pula yang mungkin misalnya pemuda-pemuda hari ini yang sibuk dengan gadgetnya, main game misalnya, maka itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama yang paling efektif. Karena kenapa? Karena pahala membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan tidak bisa kita dapat menghitung, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri katakan bahwa Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim harfun, tapi alifnya harfun, mimnya harfun, dan lamnya harfun. Jadi alifnya 10 huruf 10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, dan mimnya 10 kebaikan. Jadi alif lam mim harfun, alif lam mim 30 kebaikan. Dan bagaimana ketika kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, khususnya di pertengahan bulan suci Ramadan, kita akan mendapati yang namanya malam Lailatul Qadar di 17 bulan suci Ramadan. Turunnya Al-Quran, disitulah keutamaan membaca yang namanya Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mendakwakan Al-Quran. Mungkin Luar biasa sekali. Kemudian amalan-amalan yang lain mungkin yang bisa ini kan masih ada 20 puasa, Ustaz, ya. Kita masih masuk pertengahan tetapi akan masuk di fase kedua. Kira-kira banyak masih ada teman-teman pemuda yang melaksanakan ibadah puasa itu masih hanya berpuasa saja. Iya. Jadi mungkin mereka belum paham, hanya berpuasa saja, tetapi mereka tetap melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin bisa disampaikan kepada pemuda atau umat Islam ini agar supaya puasa yang mereka amalkan selama ini itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak hanya berpuasa tetapi meninggalkan juga larangan. Mungkin bisa dijelaskan secara detail, Ustaz, apa pantangan dari orang-orang yang berpuasa itu selain makan dan minum? Nah, kalau pertanyaannya bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Nah, jadi begini, fenomena yang terjadi hari ini banyak kita dapati. Ada orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat. Ada orang yang berpuasa tapi mungkin dia tidak melaksanakan sepenuhnya atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya. Seperti pacaran misalnya, jalan berduaan dengan pacarnya. Nah, ini semua pantangan-pantangan yang akan mengurangi. Tapi tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berpuasa namun dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya sholat, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Jadi sangat penting kita artinya kita sama-sama kita berpuasa dan kita juga melaksanakan ibadah yang lainnya. Karena kapan kita tinggalkan ibadah yang lainnya, maka yakin dan percaya tidak ada nilai ibadah puasanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa di yaumil kiamah nanti yang pertama yang dihisab itu adalah sholat. Kapan sholatnya tidak ada, maka yakin dan percaya semua ibadah yang lainnya itu tidak diterima. Mungkin itu. Kalau hal-hal yang kecil, Ustaz, kayak artinya yang bisa mengurangi pahala puasa. Artinya perbuatan-perbuatan yang mungkin yang menurut pemikiran kita itu sudah wajar, artinya sudah bermasyarakat.
seperti itu. Artinya mereka mungkin berpikir kecil. Ya. Artinya ini kan hanya biasa saja seperti ini. Masa hal-hal seperti ini bisa mengurangi pahala puasa. Jadi ini juga banyak yang terjadi. Bahkan menurut Ustadz Adi Hidayat, karena beliau ini salah seorang ulama besar, ulama yang hari ini mungkin populer di kalangan Muhammadiyah dan banyak yang diikuti oleh para pemuda-pemuda hijrah hari ini. Beliau mengatakan bahwa salah satu juga yang menurunkan kualitas nilai puasa kita ketika kita banyak tidur. Iya. Jadi kita tidur itu bukan untuk menambah yang namanya ibadah, tapi mengurangi nilai puasa. Karena kenapa? Ketika kita selesai sholat subuh, kita langsung tidur, nanti bangunnya lagi pas sore, nah itu mengurangi nilai ibadah puasa. Maunya ketika kita habis selesai sholat subuh, kita berzikir, kita mengaji, kita melakukan aktivitas-aktivitas sampai terbitnya matahari. Setelah itu nanti kita istirahat dan banyak giat-giat yang lainnya yang bisa menambah nilai-nilai kualitas ibadah kita. Karena kalau kita melakukan suatu kegiatan yang tidak bernilai ibadah pada saat kita berpuasa, itu mengurangi nilai-nilai puasa kita. Khususnya misalnya kalau kita berpuasa tapi kita masih sering berbohong, nah itu tidak ada kualitas ibadah puasanya. Berpuasa tapi masih sering melakukan aktivitas yang mungkin dari segi matanya yang melihat yang haram misalnya, sering menggibah, sering menceritakan orang lain, itu semua yang akan merubah dan menurunkan kualitas ibadah puasanya. Jadi mungkin sudah sungguh benar perkataan Rasulullah SAW bahwa banyak orang yang berpuasa yang dirasakan hanya lapar dan dahaga saja. Jadi mungkin bisa dirasakan oleh umat saat ini. Mungkin kurangnya, apakah memang khususnya pemuda ya, mungkin kurangnya pengetahuan agama baik itu di lingkungan sekolah, apakah di lingkungan keluarga atau apalagi kalau masyarakat di sekitarnya itu juga mempengaruhi seperti itu ya Pak ya. Iya, sebenarnya sebelumnya masuk bulan suci Ramadan, yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan itu kita harus mengetahui ilmu berpuasa, ilmu bulan suci Ramadan misalnya. Contoh, dalam bulan suci Ramadan ini banyak orang yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya apa sih targetnya ketika kita berpuasa. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu. Jadi puasa ini bukan puasa hari ini, bukan pada saat Nabi Muhammad SAW, tapi nabi-nabi sebelumnya sudah dianjurkan untuk berpuasa. Apa yang diraih ketika kita berpuasa? Kita memaksimalkan puasa itu dengan iman, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Jadi nilai-nilai ketakwaan itu muncul dalam karakter-karakter manusia, dan itulah yang dirasakan bahwa siapa yang berkualitas puasanya, maka itulah yang akan merubah hidupnya menjadi mulia. Itulah yang merubah menjadi manusia yang berakhlak baik, berakhlakul karimah. Jadi disitulah semua kenapa puasa ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena ada nilai-nilai karakter moral yang ingin dikembangkan dalam potensi kehidupan kita, khususnya diri kita sendiri. Dan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keimanan, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan mendatang. Jadi kuncinya di sini, man shoma ramadanan imanan, penuh dengan keimanan,
penuh dengan kepercayaan, maka insya Allah apa yang dia akan raih, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan mendatang. Sampai sekarang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Masya Allah. Semoga kita menjadi outputnya nanti menjadi takwa. Iya. Ustaz, ya. Jadi intinya situ takwa. Jadi apa yang kita lakukan berpuasa selama sebulan, outputnya nanti dilihat setelah selesai Ramadan. Seperti itu. Masya Allah Ustaz. Jadi ada lagi yang ini saya tanyakan. Kita kan ini sebagai orang awam, teman-teman, ada beberapa yang menginginkan, biasanya kan kayak anak-anak, kalau kalian menjalankan ini saya akan belikan sepeda. Seperti itu. Kalau kalian mematuhi perintah saya, seperti kayak orang tua kan, saya akan membelikan kau es krim atau saya akan belikan kau bola. Ya, mungkin ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memanfaatkan secara maksimal bulan, yang melaksanakan maksimal bulan puasa ini. Jadi keistimewaannya puasa ini, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 3 kenikmatan. Yang pertama, mendapatkan kenikmatan pada waktu ia berbuka puasa, karena dia sudah menahan hawa nafsunya, menahan haus dan laparnya, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka dia merasakan kenikmatan pada saat berbuka puasa. Itulah kenikmatan yang pertama yang dirasakan. Yang kedua, apa kenikmatan yang dirasakan orang yang berpuasa nantinya ketika dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu motivasi supaya kita berpuasa. Misalnya kan kita biasakan khususnya anak-anak di kalangan pelajar sangat memperhatikan Ustaz. Ya. Biasanya kan dulu anak sebaik kita waktu itu kita semangat untuk berpuasa. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini anak-anak khususnya yang mereka sudah balik, khususnya anak-anak SMA, ya, sudah lihat itu banyak kita dapatkan itu mereka sudah tidak berpuasa. Kira-kira fenomena seperti ini, apakah ini tanda-tanda kiamat atau mungkin dakwah tidak sampai ke mereka? Apa kira-kira fenomena seperti ini? Karena seusia mereka itu seharusnya dia semangat-semangatnya untuk berpuasa. Dulu kita kan masih SD kan itu kita dilatih berpuasa, semangat kita berpuasa. Jadinya kita termotivasi. Tapi saat-saat sekarang ini begitu fenomena. Kira-kira itu fenomena apakah ini mungkin tanda-tanda kiamat seperti apa? Apakah memang dakwah tidak sampai ke mereka? Ya. Kalau analisis yang saya dapatkan di lapangan, jadi anak-anak sekarang banyak anak-anak yang khususnya di lingkungan kita ini, di SMA Negeri 1 Kolaka, awalnya di rumahnya itu berpuasa, tapi pas sampai di sekolah dia tidak berpuasa karena melihat teman yang tidak berpuasa, dan itulah lingkungannya yang mempengaruhi mereka supaya tidak berpuasa juga. Jadi agama kita ini sangat mengajarkan bagaimana mencari lingkungan yang baik supaya kita juga menjadi ikut baik. Jadi baiknya kita ini karena tergantung lingkungan. Kalau lingkungan kita buruk, maka lingkungan kita juga ikut buruk juga. Bagaimana perumpamaan itu ulama-ulama terdahulu bahwa ketika berteman dengan penjual parfum, maka kita juga merasakan wanginya. Itu perumpamaan-perumpamaan mencari teman atau lingkungan yang baik. Dan faktor yang kedua mungkin karena dorongan pendidikan yang kurang, baik itu di keluarganya, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di teman lingkungan pertemanannya. Karena hari ini anak-anak dia menggunakan HP, dia menggunakan teknologi, tapi dia tidak memanfaatkan teknologi untuk mencari ilmu. Padahal semua ilmu itu difasilitasi di teknologi tersebut, di HP tersebut, tapi dia tidak menggunakannya. Dia memperbanyak menggunakan gadgetnya, HP-nya pada hal-hal yang berbau negatif. Khususnya misalnya dia memainkan game, tapi dia tidak sadar bahwa game inilah yang akan menunda-nunda kebaikan. Contoh misalnya lagi sementara azan, dia masih main game. Contoh misalnya
berpuasa, dia main game tapi berkata kata kotor, berkata kata kasar. Itu semua yang akan mengurangi dan mengubah pola pikirnya anak ini supaya bukan tambah baik tapi tambah buruk karena lingkungannya yang mendukung untuk dia menyesuaikan kepada lingkungannya. Mungkin itu. Ya, itu fenomena yang luar biasa sekali Ustaz ya. Seperti kata-kata Ustaz, jika bergaul di tempat parfum, kita akan ikut parfum, akan harus. Masalahnya sekarang Ustaz sudah kurang yang menjual parfum. Jadi lingkungannya semua itu artinya sudah kurang mungkin lingkungan yang baik saat ini. Ya. Tapi kita tidak perlu mungkin masih banyak lah lingkungan yang baik insya Allah. Masih banyak pemuda-pemuda saat ini yang artinya dekat dengan Allah, yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya juga merasa bangga teman-teman ada anak-anak yang kita yang dulu seperti ini, alhamdulillah kita lihat mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harapkan juga anak-anak yang mungkin mereka berpikir ya Ustaz ya, saya ini masih muda, saya masih usia sekolah, masih usia 17, 16. Jadi mungkin dia memanfaatkan umurnya, kekuatan tubuhnya itu untuk hal-hal yang negatif. Jadi dia tidak mungkin dorongan ke agama itu yang kurang. Seperti itu fenomena seperti itu. Mungkin bisa saya tambahkan? Iya. Sebenarnya satu kekurangannya hari ini di lingkungan kita ini di SMA Negeri 1 Kolaka, karena di tahun-tahun kemarin itu aktif remaja masjidnya. Iya. Sekarang mungkin ada dibentuk tapi tidak aktif. Jadi dakwah-dakwah Islamiyah itu kurang terjangkau kepada siswa-siswa yang lain. Dulu itu 2018 sampai 2020 itu aktif sekali remaja masjidnya. Bahkan bikin kegiatan di masjid, kumpulnya di masjid, kerjanya habis istirahat misalnya di masjid. Jadi kebanyakan aktivitasnya di masjid. Jadi sebagian yang nampak itu memang bagus. Nah, bukan bilang hari ini kita melihat banyak anak-anak yang nampak tapi perlakuannya tidak bagus. Jadi mungkin ini bisa diaktifkan kembali remaja masjidnya. Insya Allah. Yeah. Karena alhamdulillah Pak Ustadz. Yeah. Podcast kita ini kan sudah ada program dakwah. Yeah. Jadi mungkin nanti anak-anak, mungkin saya minta bantuan ke Ustadz. Jadi mungkin kita bisa memfasilitasi anak-anak di program dakwah ini. Yeah. Jadi insya Allah program dakwah ini bukan hanya sekedar di bulan Ramadan ini saja. Yeah. Jadi ini akan insya Allah mudah-mudahan akan berlanjut secara terus. Ya minimal 1 bulan 1 kali atau 1 minggu 1 kali kita aktifkan lagi. Jadi program dakwah ini kita masukkan baru pertama ini program dakwah, dan ini insya Allah akan berlanjut terus. Dan mungkin juga yang seperti Ustaz katakan tadi 2018 itu mungkin ada efek corona mungkin ya. Iya. Efek corona. efek corona mungkin. Sehingga anak-anak semakin jauh dari Tuhannya. Ya. Mudah-mudahan program kita ini apa yang Ustadz tadi niatkan untuk anak-anak semoga bisa terrealisasi di tahun-tahun selanjutnya seperti itu. Sebelum kita tutup ya dakwah singkat ini, mungkin saya persilakan Pak Ustadz untuk memberikan sedikit semacam motivasi lah khususnya kepada warga-warga SMA Negeri 1 Kolaka dan umat Islam pada khususnya. Saya persilakan. Kepada saudara-saudaraku yang masih memiliki umur muda, jangan menunggu tua dalam menjalankan perintah Allah, karena kematian itu pasti mendatangi kita. Masya Allah, singkat, jelas, padat. Ya. Oke, demikian bincang-bincang sangat luar biasa malam hari ini sebagai salah satu program dakwah di SMA Negeri 1 Kolaka. Dan melalui media ini saya meminta kepada Ustadz untuk memantau sebagai motivator untuk melanjutkan program ini ke depan untuk kebaikan anak-anak kita, untuk generasi-generasi muda Islam.
Sekian dan terima kasih kepada Ustadz meluangkan waktunya di tempat kami ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga insya Allah akan menilai ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala khususnya di Ramadan ini. Dan kepada pemirsa, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.